ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari hal yang mendebarkan hati, renungan selama seorang hamba itu hidup adalah ketika dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kejadian yang semuanya akan menyaksikannya pada hari kiamat, harus menyiapkan jawabannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yawma yunadihim fayaqulu ayna syuraka'i alladhina kuntum taz'umun." Ketika Allah memanggil seluruh makhluk, kemudian Allah berfirman, "Di manakah sekutu-sekutu yang kalian menyangka bahwa sekutu-sekutu itu adalah tandingan bagiku?" Ini adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh seorang hamba terkait dengan ibadahnya kepada Allah, kemurnian penghambaannya, ketulusannya, keikhlasannya, dan segala hal yang terkait dengan kekhususan dan hak Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mempertanyakan, apabila ada yang beribadah kepada selain Allah, Allah akan tanyakan di mana sekutu itu. Apabila ada yang mengharap kepada selain Allah, ada yang ria terhadap selain Allah, mencari wajah, pujian dan selain daripada Allah, maka ingat konteks di dalam ayat pertanyaan umum, di mana sekutu-sekutu yang kalian sangka itu adalah sekutu terhadapku. Maka ini adalah hal yang hendaknya selalu kita perhatikan, karena keikhlasan bagi seorang hamba itu adalah kewajibannya di dalam beragama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hanif, orang-orang yang selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Keikhlasan yang merupakan jalannya kepada surga. Wa ma tujzauna illa ma kuntum ta'malun illa ibadallahil mukhlasin ulaika lahum rizqum ma'lum. Dan tidaklah kalian dibalas kecuali sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Dibalas dengan neraka, dengan keburukan, kecuali bagi hamba-hambaku yang ikhlas. Hanya diperkecualikan orang-orang yang ikhlas, untuk mereka rizki yang telah dimaklumi. Kemudian disebutkan bagaimana keindahan di dalam surga itu bagi orang-orang yang ikhlas. Dan syaitan akan menyesatkan seluruh manusia bersumpah akan hal tersebut, dan dia memperkecualikan satu golongan saja. Allah terangkan di dalam Al-Quran ucapannya, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi keagunganmu ya Allah, saya akan menyesatkan mereka semuanya,
kecuali hamba-hamba Engkau yang selalu berlaku ikhlas terhadap-Mu. Dan keikhlasan itu adalah hal yang mensucikan hati. Telah syah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Thalathatun la yagillu alaihinna qalbun imri'in muslim." Ada 3 perkara yang hati seorang muslim itu tidak akan membawa dengki, tidak akan membawa penyakit. Salah satunya adalah ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah. Keikhlasan ini pula yang menjadi sebab kejayaan umat ini. Karena di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yansurullahu hadhil ummata bi dha'ifiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat ini dengan orang-orang lemahnya. Bi salatihim, bi da'watihim, wa salatihim wa ikhlasihim. Dengan doa mereka, dengan salat mereka, dan dengan keikhlasan mereka. Karena itulah suatu hal yang sangat besar di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga dari tauhid dan menjaga dari segala sebab yang menyebabkan tauhid itu terpelihara dan menjadi sempurna. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berucap suatu hal yang sangat dahsyat yang harusnya selalu kita renungi. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Mahbud ibn al-Labid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada para sahabat, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya hal yang paling saya takutkan atas kalian wahai para sahabat, bagaimana pula atas kita semua. Sesungguhnya hal yang paling saya takutkan atas kalian wahai para sahabat adalah syirik asghar. Maka para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Apa syirik asghar yang dimaksud? Kata beliau, ar-riya. Itu adalah riya. Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, yaqulu yauma tujazul ibadu bi amalihim. Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat saat seluruh manusia dibalas sesuai dengan amalannya masing-masing. Idhabu ila alladhina kuntum turauna bi amalikum fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian itu riya terhadap mereka dengan amalan-amalan kalian di dunia. Pergi kalian kepada mereka. Cari orang-orang itu yang kalian ingin menonjolkan, ingin memperlihatkan amalan kalian kepada mereka. Cari orang-orang tersebut. Apakah kalian menemukan di sisi orang-orang itu ada balasan, ada pahala? Dan ini adalah suatu hal yang harusnya selalu kita renungi, bagaimana riya itu telah diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijadikan sebagai hal yang paling dikhawatirkan atas generasi terbaik di tengah umat ini terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim telah diterangkan tentang riya tersebut, akan bahayanya, dan diterangkan tentang bentuk-bentuknya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa riya itu dari sifat kaum munafikin. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya kaum munafikin itu ingin menipu Allah, tapi mereka lah yang tertipu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan terhadap perbuatan mereka. Mereka kalau berdiri untuk salat, maka mereka tidak melakukan salat itu kecuali dalam keadaan malas, selalu riya, ingin dilihat oleh manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sedikit. Perhatikan dari sifat-sifat kaum munafikin ini. Salah satunya adalah selalu riya di dalam amalannya. Karena itu di antara jenis riya ada namanya riyanya kaum munafikin. Dan ini sifatnya adalah syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ukuran riya yang seperti ini adalah riya yang mewarnai seluruh amalannya. Apapun yang dia kerjakan, dimanapun dia berada, maka dia selalu ingin dilihat oleh manusia, tidak mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini riyanya kaum munafikin. Dan ini adalah hal yang bisa membatalkan keislaman, masuk di dalam syirik akbar. Adapun riya yang masuk di dalam syirik asghar, itu yang diperingatkan bahayanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riya yang memasuki sebagian amalan, berada di sela-sela sebagian amalan, kadang tidak disadari oleh seorang hamba,
bisa menjatuhkannya ke dalam bahaya dari riya tersebut. Karena itulah para ulama telah menyebutkan sebuah obat yang sangat penting untuk kita renungi. Perkara-perkara yang membentengi kita dari penyakit riya tersebut. Sebuah ayat Al-Quran yang di dalamnya 5 dasar pokok yang memutus seluruh akar-akar riya dari hati. Ayat ini selalu kita baca di hari Jumat. Diberi keutamaan oleh Nabi SAW di dalam membacanya di malam maupun di hari Jumat, yaitu di akhir dari surah Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya saya hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa yang kalian ibadahi adalah sesembahan yang maha satu. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan salih dan jangan sekali-sekali dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam satu hal apapun. Ini 5 dasar pokok yang dengannya mengobati hati seorang hamba dari segala bentuk riya dan memutus riya itu dari hatinya apabila dia renungi dengan seksama dan dia perhatikan serta dia amalkan di dalam kehidupannya. Yang pertama, obat yang pertama, qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Nabi Muhammad, saya hanyalah manusia biasa sama seperti kalian. Ini obat pokok di dalam riya. Seorang hendaknya memandang perhatian manusia, apa yang dilihat oleh manusia terhadap dirinya itu sama seperti dirinya. Dia juga manusia, mereka manusia, dan semuanya adalah manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang perlu diperhitungkan. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la yanzuru ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada rupa-rupa dan jasad-jasad kalian. Sesungguhnya Allah lihat pada kalian adalah hati-hati dan amalan-amalan kalian. Maka pandangan manusia jangan ditoleh. Anggaplah manusia itu sama dengan dirinya. Tidak ada yang harus dihargai dari pandangan mereka. Tapi yang harus dan patut dihargai adalah pandangan Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Apa penilaian Allah terhadap dirinya? Apakah dia telah diridhai akan hal tersebut atau tidak? Kemudian obat yang kedua dari penyakit riya tersebut di dalam kelanjutan ayat, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Diwahyukan kepadaku bahwa sembahan yang kalian ibadahi adalah sembahan yang maha satu. Ini adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah utus Nabi Muhammad dengannya, dan itu adalah agamanya para nabi dan para rasul, menyerukan bahwa yang diibadahi cuma satu. Hak penghambaan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam masalah ibadah itu diperuntukkan untuk Allah. Karena itu ikhlas adalah menyendirikan maksud itu hanya untuk Allah semata. Menyendirikan maksud hanya untuk Allah semata dan tidak memperhitungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam maksudnya. Dia hanya memperhitungkan Allah di dalamnya. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Dan itulah ibadah, itulah tauhid, itulah seorang yang selalu menganggap bahwa yang dia ibadahi hanya sesembahan yang maha satu. Kemudian yang ketiga dari obat riya itu adalah dia selalu mengingat, "Faman kana yarju liqa'a rabbi." Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-Nya. Perjumpaan dengan Rabb-Nya apabila selalu dia hadirkan di dalam dirinya, itu adalah hal yang mengobati dan hal yang akan menjaganya dari penyakit riya. Perjumpaan dengan Rabb-Nya ditafsirkan dengan 2 penafsiran, disebutkan oleh Al-Baghawi dan selainnya. Penafsiran yang pertama, perjumpaan dengan Rabb-Nya, yaitu dia mengharap, dia khawatir berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala membawa amalan-amalannya, dan amalan-amalannya itu akan dipermasalahkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Karena kekhawatirannya ini, maka dia selalu menjaga keikhlasannya di dalam ibadah, kelurusan di dalam amalannya, agar diterima dan dia selamat ketika dia berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala.
Dan makna yang kedua, perjumpaan dengan Rabbnya adalah melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya. Maka barang siapa yang mengharapkan nikmat berjumpa dengan Allah di surga, melihat wajah Allah di surga, maka dia perhatikan dari keikhlasannya, dia perhatikan dari dua syarat yang akan disebutkan. Dan itulah makna ikhlas. Apabila hal ini dibawa oleh seorang hamba, maka itu akan mengobati hatinya dan menjaga hatinya selalu lurus dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, falyamal amalan salihah. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. Syarat bagi siapa yang ingin selamat di depan Allah pada hari kiamat, ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada wajahnya di sorga, apabila dia beramal dengan amalan yang salih. Dan amalan salih itu adalah amalan yang mengumpulkan padanya 3 syarat. Syarat yang pertama adalah tauhid. Dia adalah orang yang murni ibadahnya kepada Allah, tidak berbuat kesyirikan. Dan syarat yang kedua ikhlas. Dan syarat yang ketiga sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah setiap amalan dikatakan amalan salih diterima apabila amalan itu disertai dengan keikhlasan, tidak ada riya di dalamnya. Dan ini akan membuatnya khawatir dari riya dan menjauhi segala bentuk riya tersebut, agar supaya dia bisa memenuhi syarat amalan salih, bisa membawa amalan salih yang sebenarnya. Kemudian yang kelima, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ini larangan untuk berbuat kesyirikan dengan bentuk apapun. Apakah itu riyanya kaum munafikin ataupun riya yang menyelingi dari ibadah-ibadah manusia yang bersifat syirik asgar yang sangat membahayakan. Maka ini 5 obat di dalam sebuah ayat sangat indah untuk diperhatikan dan diamalkan di dalam kehidupan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Aqulu ma tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahuma innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hari kiamat itu Allah katakan yauma tublas sarair, hari tatkala segala rahasia akan ditampakkan. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari apa yang terselip di dalam hati, dari niat-niat yang tidak lurus dan amalan-amalan yang berada di dalam hati, semuanya akan dihisab, ditampakkan dan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diterangkan di dalam riwayat At-Tirmidzi sebagai 3 orang yang paling pertama dipanggang di dalam api neraka wal iyadzu billah. Bukan penyembah kuburan, bukan penyembah berhala, tetapi orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang salih, luput dari mereka syarat keikhlasan. Amalan yang dikerjakan karena riya. Didatangkanlah seorang yang mati di medan pertempuran, masih dalam keadaan berlumuran darah. Kemudian ditanyakan tentang amalannya, maka dia berkata, ya Allah, saya berperan di jalanmu, terbunuh di sisi karena engkau. Maka Allah berfirman kepadanya, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berjihad supaya dikatakan kamu adalah seorang pemberani, dan manusia telah mengucapkan itu, bahwa engkau adalah pemberani. Maka Allah perintah agar supaya ia pun diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka wal iyadu billah. Kemudian setelah itu didatangkan orang yang membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran. Ketika disebutkan akan hal tersebut kepadanya, ditanyakan apa yang engkau lakukan, maka dia berkata, ya Allah, saya membaca Al-Quran karena engkau. Allah firman, engkau berdusta, bahkan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan kamu adalah orang yang ahli di dalam membaca Al-Quran, di dalam mengajarkan Al-Quran. Maka diperintahlah supaya diseret orang tersebut di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Dan didatangkan seorang yang banyak bersedekah,
Ketika ditanyakan tentang hal tersebut, dia berkata, saya bersedekah di jalanmu. Maka Allah berfirman, engkau berdusta. Bahkan engkau bersedekah agar supaya dikatakan kamu adalah seorang yang dermawan. Dan itu sudah diucapkan oleh manusia. Karena itu siapa yang berniat ria, melakukan sesuatu karena ria, Allah kadang berikan hal itu sebagai ujian dan fitnah, supaya dia semakin tersesat di atas jalannya. Man samma Allahu bih, wa man yura'i Allahu bih. Barang siapa yang melakukan sesuatu untuk didengar-dengar oleh orang, Allah akan membuat dia didengar oleh manusia. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu karena ria, Allah akan membuat dia dilihat oleh manusia. Dia akan dapatkan dari kejelekan, dia dapatkan dari apa yang dia niatkan. Tetapi di akhirat dikatakan di dalam Al-Quran, ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka adalah orang-orang yang di akhirat kelak tiada hal yang dia dapatkan kecuali neraka. Hancur seluruh amalan yang mereka kerjakan dan batil apa yang mereka kerjakan. Dan di antara manusia ada yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Karena itulah kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah, perhatikan dari amalan-amalan hati itu. Hisab dari kondisi-kondisi yang berada di dalam hati, apa yang berkecamuk di dalamnya. Kadang pada hati tersebut ada hal-hal yang baik dan besar, bisa bernilai dan berpahala, sangat dahsyat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di hati itu kadang ada penyakit-penyakit berupa ria, hasad, dengki maupun yang lainnya. Penyakit-penyakit yang tidak terlihat dari mata, tetapi lebih berbahaya dari segala penyakit yang menimpa badan manusia, dan lebih berbahaya daripada penyakit-penyakit yang ada dan terkenal di tengah manusia yang menggemparkan dunia. Dan penyakit-penyakit ini kadang sebagiannya bisa menghancurkan seluruh amalan, waliyadzubillah. Karena itulah hendaknya seorang hamba selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keikhlasan di dalam ucapan dan amalan, dan selalu berlindung dari segala kesyirikan yang dia ketahui maupun yang tidak dia ketahui, dan dia selalu berlindung kepada Allah agar dijaga dari segala perbuatan ria. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semua dan menganugerahkan kepada kita semua keikhlasan dalam ucapan dan amalan, dan menghindarkan kita semua dari segala kesyirikan, ria dan segala bentuknya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tsumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala jalla min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika wa rasulika Muhammad. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وأن معكم بفضلك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح ولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الوباء والبلاء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منه وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.